ada jalan mudah diambil jalan susah, berkolaborasi dengan para mafia-mafia itu, ya akhirnya akan dibunuh. Kenapa dibunuh? Karena makanya kalau katakan ada harapan, ada. Tapi kelompok kedua ini bersihkan dari federasi. Kalau tidak, ya ada hak kita. Karena Indonesia itu hukum positifnya boleh membuat lebih dari satu perkumpulan. Betul. PSSI kan perkumpulan. Sumbangsi kita untuk membuat perkumpulan baru. Siapa? Udah disiapkan kuburan baru gitu loh. Kuburan baru. Iya. Artinya kan ini kan pesan yang sangat bahaya sebenarnya buat negara kita, di mana sepak bola kita dikuasai sama mafia. Iya. Orang bisa bilang Italia sepak bolanya dikuasai sama mafia, tapi masih bisa dikendalikan untuk sisi prestasinya kan? Betul. Kita udah dikuasai mafia, prestasinya nggak jalan. Di PSSI itu ada 3 kelompok sebetulnya. Ya. Kelompok pertama adalah kelompok orang yang ingin berkuasa, ingin populer. Ini kelompok pertama nih. Kelompok kedua nih kelompok yang orang bilang mafia bola. Tapi saya lebih rinci lagi, kelompok kedua lah yang menciptakan kelompok pertama. Ya kan? Kapitalis, konyak abadi dia nih. Harus berada di jalur yang benar. Betul. 2019 jalur itu dibuat mencong sama pengurus PSSI yang namanya Iwan Budianto, Peter Tanuri CS, di mana statuta ketika itu dirubah bahwa sepak bola boleh dikuasai oleh kelompok atau perseorangan. Bravo Cocomeo Channel. Jumpa lagi dengan saya Akmal Marhali di Cafe Gilbol. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai tapi serius dan pastinya sangat hangat tentang sepak bola Indonesia yang tidak pernah benar dan terus-terusan berada di jurang kenaifan. Kali ini saya kehadiran tokoh kontroversial yang sangat punya motivasi besar untuk melihat sepak bola kita menjadi maju, Bang Sarman El Hakim, Presiden Masyarakat Sepak Bola Indonesia. Salam olahraga, Bang Sarman. Bang, lihat PSSI itu kayak apa sih sekarang? PSSI itu wajahnya kayak apa sih? Gitu? Narik napas dulu nih gua. Karena pertanyaannya kan itu pertanyaan mewakili seluruh Indonesia. Betul. Ya kan? 275 juta orang menanti apa yang Bang Sarman katakan soal PSSI. Sebetulnya kalau melihat harapan sepak bola Indonesia yang namanya pembinaan itu kan masih hidup. Betul. Sabang sampai Merauke, kalau orang bilang ya, kalau kita datang ke Papua yang kita lihat bukan orang main basket. Betul. Orang kita main bola. Ya. Datang ke Aceh juga begitu. Maluku gitu juga begitu gitu loh. Nah, tapi menciptakan timnas 11 orang, kita perlu naturalisasi. Makanya jadi perlu narik napas kita gitu loh. Nah, yang lebih miris lagi kan gitu, kita selalu dikatakan ini infrastruktur, lapangannya. Lah kita coba lihat bagaimana Maradona tercipta menjadi legend dunia. Orang lumpur dia main besar di lumpur di mana gitu loh. Yang terbaru Cristiano Ronaldo belajarnya juga bukan di tempat yang bagus kan, ya kan, di jalanan. Jadi kita ini agak sulit untuk mengatakan bahwa bagaimana jalan keluarnya, kuncinya di federasi. Nah, itu loh. Federasi kita kan boleh dikatakan bercita-cita, berencana gitu ya. Betul. Tapi pada kenyataan mereka nggak turun tuh. Iya, karena kan selama ini federasi bukan dijadikan sebagai alat perjuangan membangun sepak bolanya, tapi alat perjuangan membangun dinasti politik dan kepentingan politik, kan seperti itu kan. Pada kenyataannya, apalagi kalau kita lihat ya beberapa mantan presiden sepak bola kita namanya federasi, itu kan rata-rata untuk mencalonkan gubernur, untuk mencalonkan untuk di daerah, untuk mencalonkan bupati, wali kota, batu loncatan. Nah, korbannya apa? Ya sepak bola. Betul, gitu loh. Setuju. Jadi kalau Om Akmal bilang tadi bagaimana kita melihat federasi kita hari ini, ya kalau kita bilang nggak ada harapan, akan marah anak-anak yang lagi latihan sekarang. Betul, ya kan akan frustasi ya kan, karena sekolahnya korban, liburannya korban, apalagi diiming-iming gitu loh. Garuda di dadaku gitu kan. Kalau misalkan dia menang akan dikirim ke Eropa gitu ya. Dan lebih lucu lagi mal,
yang dikirim ke Eropa tuh perseorangan. Betul. Lah ini bola nih pemain bulu tangkis atau 11 orang gitu. Ini apa? Study tour ya. Jadi banyak salah. Betul. Bukan banyak salah dalam hal pembinaan, salah dalam memilih pengurus gitu loh. Betul. Orang yang tidak paham sepak bola, tapi dengan media mengcover bahwa dia paham sepak bola atau ada kepentingan di diri dia, akhirnya dia masuk ke federasi. Kalau menurut penelitian saya, malah ya, di PSSI itu ada 3 kelompok sebetulnya. Ya, kelompok pertama adalah kelompok orang yang ingin berkuasa, ingin populer. Betul. Ini kelompok pertama nih. Kelompok kedua nih kelompok yang orang bilang mafia bola. Tapi saya lebih rinci lagi, kelompok kedua lah yang menciptakan kelompok pertama. Ya kan? Kapitalis. Pokoknya abadi dia nih. Abadi bener dia. Kalau kita ambil rentang waktu pasca Azwar Anas atau Agung Melar, munculnya Nurdin Halid. Nah setelah itu, ini kelompok kedua nih. Siapa ketuanya pasti dia merekayasa. Syaratnya kelompok satu itu orang kaya, ya berpangkat, minimal jenderal gitu, atau orang yang berpengaruh. Padahal dia menjadi korban dari kelompok kedua ini. Dalam tanda kutip jadi boneka. Nah, kelompok 3 ini ya kita, kelompok nasionalis yang melihat sepak bola itu kepentingan nasional, membanggakan, menyatukan, dan hal-hal yang bersifat kenegaraan. Betul. Yang melihat sepak bola sebagai harapan. Betul. Nah, tapi kelompok kita ini nggak diberi kesempatan. Karena satu, persyaratan untuk menjadi kelompok pertama itu nggak terpenuhi. Nggak jenderal, nggak populer, dan tidak ingin berkuasa kita nih. Kita ingin mengabdi gitu loh. Nah, itu yang kita bisa katakan amal ya. Dengan informasi yang luar biasa, saya juga dengan waktu yang saya habiskan untuk meneliti sepak bola kita dan studi bandingnya nggak hanya dalam negeri, 40 negara lebih saya datengin. Ini kan penguasaan federasi oleh kelompok atau perseorangan itu udah masuk 30 tahunan. Betul. Ya kan? Kalau 30 tahun berarti anak yang waktu itu baru lahir itu 1 generasi hilang tuh. Betul. Evan Dimas belum lahir, ini udah dikuasai kelompok gitu loh. Ya kan? Katakanlah angkatan Bambang Pamungkas atau turunannya ya, itu udah hilang tuh. Momentum KLB hari ini ya sama juga, ya 30 tahun ke depan nggak berubah. Betul. Jadi kalau kita terakhir tahun 1991 juara SEA Games, SEA Games tuh ya. Artinya angkatan 1991 udah berapa tahun sekarang ini nggak melihat prestasi apapun dari sepak bola Indonesia. Betul. Kan? Iya. Jadi apalagi orang bilang gini. Tahun 2000 awal ya, katakanlah terpilih Nurdin Halid kan mengatakan sepak bola industri. Iya sepak bola, tapi saya melihatnya bahwa dengan sepak bola industri yang dikatakan oleh pengurus waktu zaman Nurdin itu terjadinya perbudakan. Waktu Nurdin mengatakan itu ada persyaratan mutlak yang tidak dimiliki sepak bola industri itu, trust. Ya kan? Karena trust tidak bisa dimiliki oleh federasi, akhirnya ditinggalkan oleh produsen besar. Produsen yang datang tuh karena politik. Betul. Gitu loh. Karena politik. Nah, sekarang kalau karena politik, yang tidak menikmati daripada sepak bola industri adalah pemain. Betul. Sama seperti sekarang, BRI masuk jadi sponsor Liga 1 bukan karena trust terhadap federasi dan PT Liga Indonesia, tapi karena politik. Ya kan? Pemerintah menekan BRI untuk masuk sebagai sponsor gitu kan. Iya kan? Iya benar. Dan beberapa kali seperti itu, termasuk Bank Mandiri, itu juga kan. Jadi sejatinya sepak bola kita nggak mengindustri, tapi yang injak aja gitu kan. Ya makanya kalau trust tidak terbangun, ya mohon maaf, akhirnya kita lihat aja siapa pemain-pemain lokal kita ya yang mendapatkan dari buah sepak bola industri. Boleh katakan hanya 1-2 orang, sedangkan jumlah pemain yang ada itu ratusan ribu, ya kan? Karena kita bisa lihat setiap pulau yang bergerak hari ini selain olahraga lain, ya sepak bola. Betul. Mereka akhirnya cuma kejuaraan orang bilang tuh festival, meminjam logo PSSI gitu loh, bahwa ini di bawah PSSI, tapi pada kenyataannya nggak dilanjutin gitu loh. Betul ya, yang paling contohnya ya sepak bola anak-anak.
antar turnamen, tiap minggu ada turnamen. Ada. Anak tuh pakai logo PSSI. Tapi nggak ada kelanjutannya gitu loh. Karena kalau ada kelanjutannya Mal, udah pasti tidak akan ada naturalisasi yang usianya masih junior, gitu loh. Kan sekarang udah U20. Problem terberat dari sepak bola kita apa kalau saya ngeliat misalnya tadi tiga ada apa namanya penguasa, ada mafia, ada kita, rakyat jelata. Ini kayaknya yang kuat mafia di bola kita nih. Betul. Gitu kan. Bang Sarman ngelihatnya mafianya ini sudah sejauh mana nih menguasai yang sepak bola. Kelompok kedua ini, ya menguasainya dari A sampai Z. Karena dia tahu karakter kelompok pertama. Orang yang ingin berkuasa, orang yang nggak tahu diri, orang yang lupa waktu gitu loh. Dan orang nggak tahu apa yang mau dikerjakan kalau jadi ketum PSSI. Orang yang bisa dibongbongin. Itu tadi, gitu loh. Iya. Jadi dia nggak paham gitu bahwa sepak bola itu bukan hanya pembinaan saja gitu loh. Itu keseluruhan gitu loh. Jadi termasuk di sini misalnya ya termasuk Erick Thohir termasuk orang yang mau dibongbong. Oh iya. saya khawatir ya. Ya untuk disediakan kuburannya. Iya. Gitu loh. Ini seharusnya saya kasihan kalau Akmal ya merasa dekat atau bertanggung jawab bilang ke Michael, lu nggak usah ada ya mafia bola Indonesia itu ya. Itu nggak pandang bulu. Betul. Gitu loh. Ya. Jadi kalau kuburan kan udah ada 2 kuburan. Iya, ini ada kuburan. Kuburan 2. Pangkostrat kuburan 3. Pak Edi. Pak Muhammad Irawan, Komjen. Kuburan juga. Ini Pak Erik udah disiapkan kuburan baru gitu loh. Kuburan baru. Iya. Artinya kan ini kan pesan yang sangat bahaya sebenarnya buat negara kita di mana sepak bola kita dikuasai sama mafia. Orang bisa bilang Itali sepak bolanya dikuasai sama mafia, tapi masih bisa dikendalikan untuk sisi prestasinya kan. Betul. Kita udah dikuasai mafia, prestasinya nggak jalan. Mafianya yang paling kencang bergeraknya gitu kan. Kita lihat juga kenapa negara-negara Vietnam saya datang ke sana, ya Thailand gitu ya. Mereka berkembang karena statuta dasarnya tetap. Jadi statuta dasarnya tadi apa? Biar orang tahu nih. Statuta dasar apa tadi? Kalimat tidak boleh dikuasai oleh kelompok atau perseorangan. Itu karena sepak bola ini amatir. Itu statuta yang dibuat oleh Suratin. Sementara statuta yang dibuat oleh Iwan Budianto CS bersama Peter Tanuri 2019 bahwa personal atau perusahaan boleh memiliki lebih dari 1 klub. Ya kan ini kapitalis kan artinya kan diubah sama mereka gitu kan. Masalah statuta dasar itu ada di pengurusan. Ya. Kalau dia menjadi pengurus federasi, dia tidak boleh merangkap jabatan. Itu menjadi masalah. Jadi kan, maksud saya kan gitu. Nah, itu sebenarnya istilahnya kitab sucinya kita ketika dibuat surat ini sepak bola seperti ini harus berada di jalur yang benar. Betul. 2019 jalur itu dibuat mencong sama pengurus PSSI yang namanya Iwan Budianto, Peter Tanuri CS, di mana statuta ketika itu dirubah bahwa sepak bola boleh dikuasai oleh kelompok atau perseorangan. Ini kan nggak benar. Kenapa? Di FIFA kan cross ownership dilarang gitu kan. Orang punya banyak klub dilarang di FIFA. Di kita bahkan dijadikan itu alat kapitalis. Sekarang Peter Tanuri berapa klubnya yang dia punya kan selain Bali United di Liga 2 ada berapa klub dia punya gitu kan. Jadi skoci buat apa? Buat mainan bandar judi ada. Gitu. Nah, itu. Nah, sekarang bagaimana kita yang memikirkan sepak bola itu secara holistik, secara keseluruhan, ya kan? Yang nirlaba. Gitu loh. Ya kan? Karena kalau kita misalkan menjadi anggota federasi, haram kita masuk ke badan liga gitu loh. Makanya aneh. Waktu itu publik mengatakan bahwa yang mengerti organisasi sepak bola itu Joko Driono gitu. Tapi zaman Joko Driono kan sekjen, dia direktur liga. Jelas-jelas melanggar. Atau Ratu Tisa yang lewat itu sekjen. Sampingnya bendara PSSI. Dia juga direktur liga tuh bendara PSSI. Jadi saya ngambil kesimpulan nggak ada yang paham nih. Mana federasi, mana badan liga. Karena kalau badan liga 100% orientasi profit, orientasi gitu loh. Dia mencari keuntungan, sah itu. Iya, kayak sekarang PT Liga orientasinya mencari keuntungan. Iya, sah. Tugasnya menggelar kompetisi, sah, bukan memberhentikan kompetisi. Itu. Makanya orang bilang, kenapa kita 250 juta tidak mendapatkan 11 pemain? Lah bagaimana mau mendapatkan pemain gitu loh. Ya kan? Karena konsep dasar dari federasi ini tercampur aduk oleh mencari keuntungan. Karena kan di setiap negara itu federasi itu part of government. Jadi dia bagian dari pemerintah. Apa kepentingan pemerintah? Pemerintah adalah
apabila pertandingan antar negara. Pertandingan antar negara udah terjadwal. SEA Games, Asian Games, Olimpiade dan Piala Dunia. Ini semuanya nih agenda pemerintah, gitu loh. Nah, tapi karena federasi ini juga merangkap ke badan liga, nah akhirnya nggak konsentrasi di sini. Termasuk federasi merangkap jadi pengurus klub. Betul juga. Jadi acak-acakan kepentingan klubnya dia bawa, kepentingan federasi dia harus jaga, akhirnya benturan di tengah. Sebagai contoh kasus Kanjuruhan, ya kan, Wakil Ketua Umum PSSI Iwan Budianto, pemilik saham Arema Iwan Budianto, Direktur PT Aremania Bersatu Berprestasi Indonesia Iwan Budianto. Tapi nyampe sekarang orangnya nggak ngomong-ngomong apa-apa gitu kan terhadap kasus ini gitu kan. Seolah lari dari tanggung jawab. Akhirnya yang dikorbankan siapa? Ketua Umum PSSI-nya. Nah, itu kan kelompok satu kan? Iya, kelompok satu kan? Kelompok satu yang jadi dikorbankan. Syarat dari kelompok satu yang sampai hari ini adalah satu, tidak mengetahui sepak bola. Itu pasti itu yang dicari oleh kelompok dua ini. Yang kedua, siap dikorbankan. Nah, itu dia. Saya terkadang gini, Mal. Percuma gue studi banding nih. Sekian puluh negara sekian tahun gitu ya. Karena pulang ke Indonesia hopeless gue. Kenapa? Ya itu tadi, gimana masuknya untuk kita mengatakan cara pengelolaan ini salah loh. Betul. Gitu loh. Inti rangkap jabatan ini kok susah bener ya. Betul. Makanya kalau kita mau mangkas kelompok kedua tadi, itu yang dipangkas. Makanya kalau katakan ada harapan, ada. Tapi kelompok kedua ini bersihkan dari federasi. Kalau tidak, ya ada hak kita. Karena Indonesia itu hukum positifnya boleh membuat lebih dari satu perkumpulan. Betul. PSSI kan perkumpulan. Nah, kita juga sumbangsi kita untuk membuat perkumpulan baru. Siapa? 514 kabupaten kota ini hari ini tidak diberi haknya untuk memilih ketumnya. Nah, kalau melihat begini kita ingat tahun 2003 ya kan, di mana waktu itu kongres PSSI yang suaranya hampir 700. Nurdin Halid tuh waktu itu. Iya, nah 700 itu terbagi dari kabupaten kota yang 500 lebih, tambah 34 provinsi, tambah klub dan mendekati 700. Dan pada saat itu adalah kongres yang sangat demokratis. Makanya saya tidak berlebihan. Ibu dari demokrasi sepak bola kita adalah Megawati. Apa buktinya? Ya kan? Nurdin Halid mengalahkan Yaakob Nuawea. Menteri Transmigrasi. Dan itu benar-benar. Nah, boleh dong hari ini kalau misalkan pasca kongres ini kita juga mengajak 514 kabupaten untuk bersama-sama membuat harapan dengan membuat organisasi baru, bukan federasi baru, organisasi baru, dengan berkumpulnya, bermusyawarahnya kita membuat kompetisi gitu loh. Nah, kita juga tahu karena kita tahu pengalaman, kita punya ilmu, jangan juga melakukan hal yang sama, yaitu sudah mengurusi federasi, cawe-cawe di liga. Itu cuma jawabannya. Kan permasalahannya di Indonesia ini gitu kan, kalau kita bikin organisasi baru, kita jalan ini perizinan selalu di PSSI yang pastinya akan ditolak sama mereka karena dianggap akan merugikan mereka gitu kan. Dan itu kan faktanya seperti itu dulu ketika misalnya ada proyek percontohan Arifin Panegoro dengan LPI-nya. Tapi kan kemudian nggak disetujui sama ini. Padahal itu kan cikal bakal organisasi baru yang mau dibentuk misalnya gitu kan. Tapi kan dilarang karena merasa bahwa PSSI lah satu-satunya yang boleh menggelar kegiatan olahraga sepak bola di Indonesia. Nah, masa kita udah puluhan tahun melihat seperti ini tidak mau mencari jalan keluar. Makanya saya mencoba menjelaskan ini gitu ya. Bukan kita putus harapan dengan PSSI kita, tapi wajar dong kita dengan pengetahuan dan dengan niat kita yang 514 kabupaten kota ini kita jadikan organisasi baru. Jangan bilang kita federasi, enggak, organisasi baru. Kalau kita satukan energi positif ini gitu ya, dan dengan keinginan luhur kalau orang bilang, mengingat perjuangan Suratin saya pikir nggak sulit mah. Betul. Karena ada gitu loh. Ada. Yang bikin sulit biasanya kita sendiri. Sebagai contoh nih, ini kan udah ada jalur mudah untuk membenahi sepak bola Indonesia, ya kan? Ini pemerintah kan udah intervensi kalau bahasanya kan. Sekarang apa yang nggak diintervensi? Calon-calonnya dari pemerintah semua gitu kan. Ngapain juga kerjasama sama yang kelompok kedua mafia ini untuk kemudian pemilihan ketua umum baru? Kan bisa aja kemudian gunakan, ya kan, rekomendasi TGVF, tidak boleh nyalonin lagi nih tokoh lama, selesai kan? Udah.
baru lagi semua orang-orangnya itu kan. Dan itu kan bisa seperti itu, tapi kan ada jalan mudah diambil jalan susah, berkolaborasi dengan para mafia-mafia itu. Ya akhirnya akan dibunuh. Kenapa dibunuh? Karena sepak bola kita ini sekarang seperti kerajaan tirani, yang boleh jadi ketua itu saudaranya raja, anak raja, saudara raja, atau yang berteman sama raja, atau dalam yang terakhir yang paling jelek nih, kacungnya raja, yang penting lu patuh sama gua gitu kan. Iya, jadi kalau udah begitu kenyataannya Mal, masa kita diam? Itu kan, ini kan makanya saya bilang jangan-jangan Surati mengalami yang seperti ini juga, gitu ya, dengan ketulusan dia membawa klub-klub yang ada waktu itu, kan dia langsung buat federasi kan, betul. Itu loh, karena itu kepentingan klub saat itu gitu loh. Nah kalau kita hari ini juga begitu, bukan kepentingan kita, dan ini kita kembalikan kepada 514 kabupaten kota. Kamu mau nggak harapan yang kita bangun? Dan hari ini kenapa pemerintah bisa intervensi? Karena federasinya tahu rakyat nggak percaya, itu aja. Tapi kalau organisasi baru ini dipercaya rakyat 100%, pemerintah nggak bisa intervensi. Saya kasih contoh, waktu saya datang ke Kota Lima di Peru tuh, saya ketemu ke Sekjen Federasi Peru di Kota Lima. Karena saya baca sejarah, Peru pernah dihukum oleh FIFA. Kenapa? Karena intervensi pemerintah. Betul. Apa intervensi pemerintah? Saya tanya ke sekjennya. Karena pemerintah Peru meminta keuangan, audit keuangan. Sekjennya bilang, audit keuangan yang mana? Pemerintah. Waktu itu bagian keuangannya. Ya semuanya. Sekjennya bilang, kalau audit federasi, sorry to say, dia bilang, kami laporkan ke FIFA. Tapi kalau audit kompetisi nih seperti liga di sini, silakan, gitu loh. Tapi kok semuanya nggak kami berikan. Saya tanya kenapa? Karena di liga itu ada pajak, ada semuanya. Silakan, itu tanggung jawab pemerintah untuk mengaudit. Jangan sampai terjadi money laundry kan gitu kan? Betul. Tapi pemerintah Peru itu ngotot. Pokoknya kami semuanya pingin audit keuangan. Sekjennya bertahan. Oke, kita tutup. Anda tidak boleh berkegiatan. Sekjennya bilang, ya kami terima keputusan pemerintah itu. Tapi pada kenyataannya cuma 3 bulan. Sekjennya bilang, dan presidennya bilang ke presiden federasi, equal tuh dengan presiden Peru. Dia bilang, kalau Anda lanjutkan, kasih waktu 3 bulan, Anda pasti tumbang. Pasti ada presiden baru karena kamu mematikan sepak bola. Benar, cuma 3 bulan kuatnya. Nah, kalau organisasi baru ini kita coba organisasi gitu dengan anggota, yakin saya nggak berani pemerintah intervensi karena dia 250 juta kan. Yang uniknya di kita ini pemerintah intervensinya hanya urusan pergantian ketua umum PSSI, tapi tidak berani intervensi urusan hukum. Pakai contoh urusan hukum ya, ada klub bola yang pakai sponsor rumah judi di dia terang-terangan itu kan, SBO Top, Persikabo. Itu kan melanggar agama. Persikabo, Arema juga, ya kan, dan PSIS. Nah, ya kan, nggak mungkin. Alasannya enggak, itu bukan judi, itu apa namanya, website media online. Media online di Indonesia buat gaji karyawan aja susah, apalagi buat jadi sponsor klub bola kan gitu kan. Dan semua udah jelas-jelas kalau buka itu SBO Top misalnya, ya itu ini apa namanya, pasti rumah judi. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak berani juga intervensi misalnya bahwa apa namanya, sepak bola kita ini bermasalah gitu kan, harus diintervensi. Harus intervensi aja. Lu selama kemudian nggak ngelola sepak bola dengan benar, mafia-mafia masih berkeliaran, udah diberhentiin sepak bola, nggak berani, cuma sekedar ganti ketua aja beraninya kan. Ya karena pemerintah memang punya kepentingan. Jadi pembiaran ini, itu dihubungkan kepada kondisi pemerintah juga untuk mengalihkan isu. Kan gitu. Oh, isu ini ambillah momentum sepak bola untuk ada isu baru gitu. Jadi ada faktor kesengajaan. Tapi kalau dia memang serius dan dia tinggal baca kok, kan sangat mudah. Untuk pemerintah tahu tentang kondisi FIFA, dia suruh aja duta besar di Swiss seperti Pak Joko dulu kan, datang ke Swiss ya kan, atau negara-negara yang memang dia lihat sepak bolanya maju, nggak perlu kayak saya harus jalan keliling dunia kan betul ya. Tapi karena pemerintah tidak punya concern, tidak punya perhatian, ya terpaksa gue jalan-jalan mah, ya kan? Sebenarnya kalau pemerintah serius nih, tinggal telepon kok, duta besar, lu ngapain aja? Coba deh
datang tuh ke Argentina tuh ke kenapa kok bermusim mainnya di lumpur kok juara dunia kan bisa kan? Iya. Kan mudah kan? Sama juga misalkan itu terus dimaki-maki mal. Carman lu gila aja lu ngomong Piala Dunia tapi lu permasalahkan masalah naturalisasi. Iya. Gue kirim anak-anak Indonesia ke Eropa lu permasalahkan. Iya. Pokoknya lu mohon maaf kata-kata kotor yang saya terima. Tapi karena dia bilang Piala Dunia, saya bertanya gini. Saya terima Anda mengoreksi saya, memaki saya, tapi pertanyaan saya, negara-negara Afrika yang miskin-miskin itu, saya bilang, yang 4 tahun sekali dia selalu hadir di Piala Dunia, dia tidak belajar ke Eropa, saya bilang. Coba lu lihat, ada nggak itu? Bener juga ya, akhirnya nyerah juga. Jadi ini orang kita ini ya, mau studi banding, mau membandingkan negara-negara maju, yang namanya Eropa, ya kan? Dia lupa bahwa setiap bola itu, setiap negara punya karakter sendiri, punya alam sendiri, nggak bisa disamakan. Sampai kiamat mal, kalau misalkan ya sepak bola kita dibandingkan dengan Eropa, nggak bisa. Alamnya aja kagak. Bahkan saya bilang mau 18, mau 11, 18, bahkan 100 orang dinaturalisasi, Indonesia juga sepak bolanya nggak akan berprestasi. Kenapa? Karena dasarnya lemah. Gitu kan, mau ambil orang, mau misalnya Cristiano Ronaldo, kok Messi kayak tarik-tarikin dulu main di Indonesia deh. Nggak juara juga. Karena kan gini mal, karena kan gini ya, sepak bola itu terbentuk 11 orang. Ya kan? Bukan main bulu tangkis ini gitu loh. Nah itu yang hari ini sepertinya ada kebohongan publik nih mal. Misalkan tiba-tiba nih ada yang gelandang kita, si siapa yang dibuang ke Belgia nih? Si Marcelino ya. Saya bertanya, ini Marcelino main bulu tangkis atau main bola? Karena dia bisa membuka daerah, menciptakan gol karena dukungan 10 orang. Betul. Ya kan? Nah sekarang tiba-tiba dia dibawa ke Belgia. Culture shock man, kaget dia. Dia nggak bisa juga bahasa Inggris. Mohon maaf ya, kalaupun bisa, tapi memahami teman yang lain itu butuh waktu. Betul. Jadi ini sebenarnya ya ada kejahatan sebenarnya dari orang yang ingin supaya sepak bola kita tumbuh secara tim. Itu yang terjadi hari ini. Ya. Jadi kalau kemudian kita balik lagi ke topik pembicaraan, Ketua Umum PSSI akan dipilih, Ketua Umum baru, ada nggak harapan sepak bola kita berubah dari problem-problem yang tadi kita ceritain semua? Enggak ada. Karena mereka ya dibentuk oleh kelompok 2 tadi, yang orang bilang namanya mafia. Itulah sesungguhnya yang kelompok kedua ini yang abadi. Nah, ini pembicaraan makin menarik. Kalau bicara bola nggak akan habis-habisnya. Jadi dari pembicaraan tadi panjang lebar, kita simpulkan bahwa masalah sepak bola Indonesia itu ada di mafianya, di kelompok 2. Selama mafianya nggak dipotong, jadi jangan pernah berharap sepak bola kita akan berubah, sepak bola kita akan berprestasi. Walaupun calon-calon ketua umum PSSI-nya bilang ngurus PSSI harus bernyali, ngurus PSSI harus bernyala dan sebagainya, selama tidak potong generasi grup kedua, mafia, maka sepak bola kita tidak akan pernah jadi apa-apa. Adios, Cocomeo Channel.